Halo, selamat pagi Mbak Suci. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Humas. Perkenalkan, nama saya Nabila Ika Syafitri. Saya Nur Hadiati Setiawan. Saya Kailalia Putri. Saya Sabrina Masyarifah. Dah. Narasumber yang kita wawancarai dalam kegiatan ini yaitu Bapak Ferry Krisna Rusdiana yang menjabat sebagai Pranata Humas Ahli pertama di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api atau Direktorat LLKA. Beliau telah bekerja di Direktorat LLKA itu selama kurang lebih 1 tahun. Beliau merupakan lulusan program studi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Bandung. Sebelum bergabung dengan Direktorat LLKA ini tuh beliau memiliki pengalaman sekitar kurang lebih 8 tahun di bidang humas juga. Tetapi dia berada di instansi Universitas Islam Bandung dari tahun 2018 hingga 2025. Untuk latar belakang perusahaan dari Pak Faik ini yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau Ditjen KA pada tanggal 5 Agustus 2005 di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Di bawah Ditjen Perkeretaapian ini itu terdapat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api atau LLKA. Bidang yang ditangani oleh Direktorat LLKA ini tuh meliputi pengelolaan lalu lintas perkeretaapian, penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang, perencanaan pengembangan jaringan perkeretaapian, pelaksanaan kerjasama dan pengembangan usaha, serta upaya untuk menjaga keselamatan dan kelancaran operasional kereta api. Melalui berbagai tugas tersebut, Direktorat LLKA ini tuh berperan penting mewujudkan sistem transportasi kereta api di Indonesia yang aman, efisien, andal, dan berkelanjutan. Oke, pada bagian saya akan menjelaskan bagaimana fungsi humas dan peran humas yang telah dilakukan oleh narasumber kami yaitu Pak Faik di Kementerian Kemudian Perhubungan. juga Kami mengolah data untuk survei kepuasan masyarakat ya gitu ya terhadap pelayanan dari Dirjen KA juga. Sekarang tuh arahnya media sosial ya. Jadi humas tuh kalau misalnya dulu mungkin nggak terlalu kayak istilahnya nggak terlalu berperan di dunia media sosial ya. Cuma kan sekarang kan kayak media sosial udah ini banget ya, udah hype banget ya. Jadi salah satu concern juga buat TR. kami menemukan beberapa fungsi yang telah dilakukan oleh Pak Faik ini. Yang pertama itu adalah fungsi sosial media marketing. Yang membuat Jadi konten gitu ya, membuat konten untuk Instagram. Kemudian juga mengurusi bagian publikasi dan dokumentasi juga. Jadi narasumber ini, Pak Faik ini tuh bertanggung jawab mengelola media sosial organisasi, khususnya Instagram sebagai sarana penyebaran informasi utama. Jadi media utama dalam melakukan penyebaran informasi melalui Instagram, baik itu program-program pemerintah, semua itu diinformasikan melalui Instagram. Kenapa Instagram? Menurut Pak Faik, perkembangan zaman saat ini semuanya sudah menggunakan Instagram dan dapat menyebar luas, cepat, juga tepat sesuai marketing, yaitu media Instagram, media sosial. Untuk fungsi yang kedua itu ada public relation writing. Jadi Pak Faik ini dia menjalankan public relation writing itu dalam mengelola informasi dari pemerintahan, informasi dari Kementerian Perhubungan untuk disebarluaskan ke Instagram menjadi sebuah narasi, menjadi sebuah konten yang mudah dipahami. Itu juga harus melalui verifikasi dan persetujuan sebelum dipublikasikan untuk menjaga akurasi. Jadi sebelum dipublikasikan itu ada laporan ke atasan dulu. Lalu fungsi yang ketiga itu adalah public relation research. Jadi setelah Pak Faik ini melakukan penguploadan di media sosial, itu banyak banget komen-komen. Hal itu menunjukkan keterlibatan dalam pengelolaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kritik dari masyarakat tuh yang kayak pengen pemerataan jalur kereta api gitu ya, contohnya itu. Atau enggak kayak tadi misalnya yang ada program motor gratis itu kan baru rute tertentu aja. Kadang mereka juga kayak menyuarakan kayak pengen nih ditambah dong rutenya ke daerah mereka juga gitu ya, misalnya kayak gitu. Kemudian juga kegiatan kayak semacam gathering gitu ya, buat bonding gitu ya. Nanti biasanya setahun sekali. Kayak motor gratis tuh itu pasti selalu rame kalau misalnya kita bikin postingan yang tentang motor gratis, misalnya kita bikin program untuk angkutan motor gratis, itu pasti rame, kayak DM rame, komen-komen rame gitu, karena mereka istilahnya kayak terlibat juga gitu dan merasa mungkin ada benefit yang mereka dapatkan dari programnya ya. Nah itu pasti baru rame itu interaksinya kayak gitu.
Oke, selanjutnya fungsi yang kita temukan itu adalah consumer relation. Pak Faik menjelaskan bahwa organisasi secara aktif membangun hubungan dengan masyarakat melalui berbagai program. Salah satunya program angkutan motor gratis atau MOTIS. Jadi ada BIMTEK juga. Nah, BIMTEK-nya itu buat apa? Buat kayak istilahnya gimana caranya kalau misalnya kita tuh bikin konten-konten, misalnya atau bikin informasi itu nggak jadi kayak apa ya, nggak saling tumpang tindih atau kayak berkompetisi gitu loh. Jadi gimana caranya kalau misalnya ada informasi bisa dikelola, kalau diolahnya itu jadi satu biar seirama gitu semuanya gitu ya. Biar Fungsi communication internal. Fungsi ini terlihat melalui koordinasi yang dilakukan dengan berbagai subdirektorat dalam proses penyusunan konten dan penyebaran informasi. Selain itu, terdapat kegiatan seperti gathering dan BIMTEK yang bertujuan menyelaraskan, menseragamkan informasi yang akan disebarkan sehingga selaras satu ton seperti itu dan juga konsisten. Fungsi selanjutnya itu ada fungsi grafis. Desain grafis saat ini hubungan masyarakat, praktisi hubungan masyarakat ini wajib mempunyai banyak soft skill. Menurut beliau harus memahami bagaimana videografi yang bagus, fotografi, bahkan grafis untuk menghasilkan konten-konten yang baik dan mudah dipahami. Dan si grafis ini juga beliau membuat dan menjaga reputasi dengan menjaga visual web agar tetap relevan dan sesuai dengan visi dan misi dengan pengaturan jangka panjang. Selain itu ditemukan pula fungsi mengelola reputasi. Dalam praktiknya, setiap informasi yang akan dipublikasikan harus melalui proses pemeriksaan dan persetujuan berjenjang. Hal ini tuh dilakukan agar apa? Agar informasi yang disampaikan akurat, sesuai dengan kebijakan organisasi, serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Dari hasil wawancara kami menemukan 2 temuan unik. Yang pertama yaitu saat ini public relation berubah, tidak hanya dokumentasi atau publikasi, tetapi menjadi content creator institusi. Karena public relation seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Faik, public relation saat ini wajib bagi Pak Faik untuk memahami tools videografi, fotografi, desain grafis, dan soft skill lainnya. Tidak hanya berfokus pada publikasi dan dokumentasi. Karena apa? Karena ada media sosial yang mengubah peran fungsi PR ini. Jadi media sosial yang berkembang saat ini benar-benar mengubah fungsi PR saat ini. Lalu pada temuan unik yang kedua yaitu masyarakat publik ini lebih tertarik, lebih mau memahami, lebih mau terlibat apabila informasi tersebut relevan, informasi tersebut itu memiliki manfaat bagi publik itu sendiri. Salah satu contohnya yang disebutkan oleh Pak Faik yaitu pada kasus MOTIS, angkutan motor gratis, karena publik memiliki benefit dengan angkutan motor gratis ini, maka publik akan merespon dengan cepat dan juga banyak juga yang merespon sehingga informasi-informasi ini diterima dan juga sukses. Jadi penerimaan informasi ini penting banget untuk memiliki benefit bagi publik itu sendiri. Pada strategi PR di LLAK dimulai dengan memahami kebutuhan dan persepsi masyarakat. Pada di PowerPoint tersebut, saya menjelaskan bahwa informasi mengenai program pemerintah kemudian disampaikan secara aktif melalui berbagai media, terutama pada media sosial, karena mampu menjangkau publik secara luas dan juga cepat. Konten dibuat secara sederhana dan juga menarik, agar mudah dipahami. Dilakukan melalui survei umpan balik masyarakat, sehingga strategi komunikasi dapat terus diperbaiki. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Humas Direktorat LLK telah menerapkan strategi komunikasi digital yang efektif melalui media sosial, komunikasi 2 arah, dan sosialisasi program pemerintah untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan kualitas konten digital, memperkuat interaksi dengan masyarakat, serta terus mengembangkan kompetensi Humas agar komunikasi publik semakin efektif dan terpercaya.